ketemu lagi. Karena sudah sebulan lebih tidak ketemu lagi. Secara ada apa nanti hari Kamis gantian ya. Kemarin kita sudah membahas terkait termodinamika kimia secara awal ya, yang dimana ada reaksi spontan dan tidak spontan. Ya, spontanan reaksi itu bisa dilihat dari proses fisika dan reaksi kimia. Dan termodinamika kimia ini sebenarnya kan lanjutan dari termokimia ya, dan berbasis energi akibat ada perubahan panas. Kalau termokimia kita lihat berdasarkan reaksi kimia, kalau termodinamika lihat dari dinamika molekulnya ya. Kemarin kita sudah bahas itu. Dan spontan itu berarti dia bisa terjadi atau tidak. Ya, tidak spontan dan tidak bisa terjadi. Kemarin juga sudah kita sampaikan beberapa reaksi yang berkaitan terkait reaksi eksoterm atau endoterm. Suara saya tidak terlalu jauh kan dari ini. Kemudian di termokimia kita juga belajar terkait perubahan entalpi ya kemarin di kidas 1A dan kidas 2A. Kidas 2A ini kita akan pelajari lagi terkait entropi, karena kemarin waktu termokimia terkait entalpi, karena hukum satu termodinamika sudah pernah dipelajari kan di termokimia. Masih ingat kan ya? Mencari delta E perubahan energi dalam ya. Jadi sama dengan Q plus W. Ingat kan? Berupa. Gimana kalau dia enak tulisnya kaki saya. Saya nggak bisa kelihatan ke sini. Ya, jadi kalau delta E sama dengan Q plus W ini untuk tekanan tetap ya. Kalau ada entalpi pada volume tetap, kalor pada volume tetap. Masih ingat kidas 1A? Masih ya? Terus pada tekanan tetap, ini kan hukum 1 ya. Hukum 1 termodinamika. Jadi pada tekanan tetap kita bisa dapat saat delta-nya sama dengan ya. Jadi di sini Q-nya kita bisa menentukan delta E kalau Q sama dengan delta H dan plus W ya. Kemudian W itu kita bisa turunkan kemarin dari berapa jumlah, kalau dia dalam bentuk ekspansi gas, tekanan dikali perubahan volume kan kemarin? Lupa ya? Lupa. Tidak 1A. Kemudian kalau ini gas, ini jadi gas delta N RT. Kalau P delta V-nya kita ganti menjadi kesamaan gas ideal ya. Ini bisa diganti. Di perubahan entalpi, kalau di termokimia kita sudah pelajari bisa menghitung dari plus minus T per mol, berapa jumlah kalor untuk satu kemarin. Jadi perubahan entalpi bisa didapatkan dari berapa jumlah kalor per molnya. Kalau Anda dapat delta T per molnya. Kemudian yang kedua Anda bisa dapat dari delta HF ya, perubahan entalpi pada keadaan standar. Kemudian delta HF produk dikurangi delta HF F kan. Nah, kemudian yang ketiga bisa juga dari hukum Hess ya, yang dari tahap reaksi yang Anda bisa dapatkan delta H. Nah, satu lagi bisa didapatkan dari energi ikatan. Nanti kita akan pelajari dari energi ikatan, dan terakhir adalah bisa didapatkan dari sini, dari perubahan energi dalam. Jadi kalau ini kita turunkan delta H-nya, kita bisa cari menjadi delta E ini W kan? Masih ingat nggak kenapa W itu usaha itu adalah tekanan kali delta V untuk perubahan volume?
Masih ingat yang karena ini kan pemisahan kenapa ada tekanan, karena pada wujud gas ada kerja yang dilakukan, ya ada tekanan dari luar, berarti minus ya, dan ada perubahan volume kan waktu itu. Ada namanya kerja ekspansi, ada kerja kompresi waktu tidak satu A itu. Kompresi berarti di press kan, jadi di mana volumenya jadi berkurang kan, dan ada tekanan. Terus ada kerja ekspansi, volumenya jadi membesar, tekanannya jadi berkurang. Nah ini ada namanya kerja ekspansi dan kompresi. Karena itu kan dalam molekul itu yang kita bisa lihat adalah bentuk molekul dalam keadaan gas ya, wujud gas. Jadi kita bisa kompresi atau ekspansi. Sehingga kita bisa turunkan karena dari persamaan gas ideal delta NRT dengan R-nya sama dengan 8,314 joule per mol Kelvin. Ini saya ulangi lagi yang satu termodinamika yang kemarin kalian dapatkan di IDAS 1A. Ingat nggak? Lupa. Ini rangkuman termokimia kemarin kan I sama dengan MC kali delta T, kemudian delta A bisa dapat dari plus minus Q per mol kan, jumlah kalor per molnya, kemudian bisa dari ada standarnya dari delta A pembentukan unsur-unsurnya kan, nama hukum Hess. Pak, ini dipelajari lagi nggak nanti di termodinamika? Enggak. Yang dipelajari itu lebih ke untuk satu termodinamika yang kita bilang bahwa energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan kan, tapi bisa dikonversi menjadi energi lain. Nah, energi lainnya itu dikonversi dalam bentuk satu termodinamika ini, di mana ada kalor dan ada usaha. Jadi yang akan banyak dipakai adalah yang ini, satu termodinamika yang kita pernah pelajari termodinamika 1A. Tapi yang ini sudah dipelajari, cuman kalau dalam menentukan delta H dari kalornya mungkin bisa ada juga nanti kalau diketahui, tapi dasar Anda harus tahu. Cuman hukum Hess sama yang bagian 2 sama bagian 3-nya nggak dipelajari lagi. Untuk di termodinamika nggak terlalu dibahas. Tapi sebenarnya yang banyak nanti adalah hubungannya dengan energi dalam. Perubahan energi dalam ini ya, perubahan energi dalam kaitannya dengan perubahan entalpi dan W. Ada yang tahu kan kalau dia volume tetap yang waktu menggunakan kalorimeter bom kan, kalau volume tetap ya, kalau tekanan tetap kan yang coffee cup ya, yang kecil itu. Nah, biasanya untuk mencari delta H dari perubahan energi dalam sama W, ini kita bisa turunkan menjadi delta E, kalau W-nya sama dengan V kali delta V tadi. Jadi kita bisa turunkan menjadi plus V kali delta V ya. Kemudian kita bisa turunkan lagi menjadi plus delta N RT. Jadi mencari delta H nanti untuk ke arah termodinamika, hukum satu termodinamika, Anda bisa pakai ini. Adalah hubungan energi dalam dengan jumlah mol R dan T. Dan molnya di sini adalah mol dalam fasa gas. Ya kan? Mol produk dikurangi mol reaktan, seperti yang keseimbangan kemarin. Ya. Jadi bisa diturunkan seperti ini. Ya. Ini misalnya ada perubahan entalpinya sekian, berapa jumlah energi bebas, apa perubahan energi dalamnya, atau berapa jumlah usaha yang dihasilkan, tinggal tambahkan saja gitu ya, tambah kurangkan saja. Seperti itu, karena biasanya kalau di industri, kalau melihat berapa panas yang dihasilkan oleh mesin, itu kita lihat dari usaha yang didapatkannya berapa, kerja yang dihasilkan, kemudian berapa panas yang dihasilkan. Nah, panas yang dihasilkan kita bisa tentukan dari berapa beratnya, masanya, kali kalor jenisnya, kali delta T kan. Nah, terus dalam satu reaksi ya per molnya gitu. Kita dapat delta H-nya, kemudian kita bisa dapat perubahan energi dalamnya dari penambahan usaha yang dihasilkan. Atau perubahan usaha yang dicari bisa juga, karena W ini akan dikonversi menjadi energi bebas untuk menggerakkan turbin, atau menggerakkan mesin, menggerakkan motor, dinamo, segala macam ya, untuk bisa menghasilkan kerja.
ya, dari panas yang ditimbulkan. Nah, ini nanti akan arahnya ke arah energi bebas. Itu yang tadi saya sampaikan. Jadi awalnya dari bentuk satu termodinamika, dari perubahan energi dalam, yang dimana dapat energi potensial tambah energi, ya waktu itu kan masih ingat kan, energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, ini kan kita bisa cari energi potensialnya berapa, energi kinetiknya berapa, kemudian nanti panas yang dihasilkan berapa, kemudian usaha yang dihasilkan. Kalau usaha yang dihasilkan kita bisa hitung, W-nya, nah itulah energi yang bisa menggerakkan turbin kalau misalnya di PLTR atau di PLTU atau di SIP. Seperti itu yang dihasilkan. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait entropi ya. Entropi adalah tingkat keacakan ketidakteraturan dari suatu sistem. Namanya juga termodinamika, melihat dinamika molekul ya dari ketidakteraturannya dia. Bagaimana melihat ketidakteraturannya? Biasanya paling enak paling pada fase gas ya. Teratur berarti entropinya tidak teratur, entropinya naik. Kemarin kita sudah belajar bahwa perubahan entropi itu adalah perubahan entropi dari entropi final dan dikurangi entropi inisial. Ini biasanya kita sebut sebagai entropi di reaktan, ini di produk kalau dalam suatu reaksi. Ini entropinya mana yang lebih besar, produk atau reaktan gitu ya. Itu juga kita bisa lihat. Kalau produknya lebih besar, tidak teraturannya berarti dia ada peningkatan entropi, kan ada perubahan entropinya tinggi. Dan untuk semua zat, keadaan padat lebih teratur dari keadaan liquid. Jadi memang entropi gas lebih tinggi dibandingkan entropi cair dan gas padat. Jadi misalnya es mencair, ya kan? H2O padatan menjadi H2O liquid. Nah, pasti entropinya, perubahan entropinya meningkat. Ini secara kualitatif kita bisa tentukan. Secara kuantitatif bagaimana Pak? Ya dihitung. Yang berapa jumlah entropi di produk, kurangi jumlah entropi di reaktan. Sama kayak delta H. Keadaan standar. Nah, satuan entropi itu apa? Satuannya adalah joule per mol Kelvin. Ya. Jadi ini satuan dari entropi, joule per mol Kelvin, kadang juga joule per Kelvin, kadang juga disebut seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tetapan gas itu 8,314 joule per mol Kelvin itu adalah satuan entropi sebenarnya. Nah, tetapan gas. Dari secara gas ideal ya, kondisi molekul gas cukup gas ideal. Nah, proses yang mengakibatkan kenaikan entropi ya pasti salah satunya adalah perubahan wujud, padat, cair, gas, gitu ya. Kemudian ada dari zat pelarut dengan pelarut, zat pelarutnya bergabung jadi larutan, kan ketidakteraturannya jadi meningkat, ya. Entropinya meningkat, nah, terus nanti tinggal dia reaksi eksoterom endoteromnya dari delta H. Nah, bisa juga dari temperaturnya yang berubah lebih besar kan daripada yang sebelumnya. Itu juga bisa mempengaruhi perubahan entropi menjadi positif. Ya. Bagaimana perubahan entropi sistem untuk proses-proses berikut? Kalau uap air terkondensasi, nah, berarti dia ketidakteraturannya berkurang kan? Karena dia dari H2O dari gas menjadi cair. Itu ya. Terus kalau pembentukan kristal dari larutan supersaturated. Supersaturated itu artinya sangat jenuh gitu ya. Lama-lama larutan itu kalau misalnya dia sudah lewat jenuh, lama-lama dia mengkristal. Padat. Nah, kalau pembentukan kristal berarti entropinya juga berkurang. Perubahan entropinya. Pemanasan gas hidrogen dari 60 ke 80 berarti ada peningkatan suhu, berarti perubahan entropinya juga meningkat. Yang daring ada pertanyaan nggak? Oh, maaf. Ya. Kalau menurut saya kecepatan, Pak. Kecepatan yang mana? Sama ininya Pak tadi ngajarnya terlalu kecepatan. Ya, yang diulang dari mana?
Oh enggak, masih bisa ngikutin Pak, tapi agak cepet gitu Pak. Oh Ngejelasin ya. Bapak. Ya kalau di daring kan mungkin delay terus apa gitu ya. Uap air terkondensasi, ketidakteraturannya berkurang kan dari air cair jadi dari gas menjadi cair, mengembun artinya. Jadi perubahan-perubahan fisika Anda sudah tahu perubahan entropinya bagaimana. Ya. Kemarin kan waktu termokimia Anda sudah pelajari perubahan wujud itu apakah eksoterm atau endoterm, betul kan? Sudah nggak dipelajari sama Pak R? Kalau ini eksoterm atau endoterm? Cair, gas menjadi cair, mengembun. Hah? Apa? Eksoterm atau endoterm? Eksoterm. Ekso. Jadi dia tandanya pasti negatif. Kenapa? Mana paling panas? Gas, cair atau padat? Gas kan? Gas itu pasti lebih panas temperaturnya dibandingkan cair maupun padat. Jadi kalau gasnya dia menjadi cair, berarti dia ngelepasin panas kan menjadi dingin. Ya, berarti dia ekso. Itu aja mikirnya. Kalau dia dari cair menjadi gas, berarti dia butuh panas kan? Berarti dia endo. Kenapa kalau hujan itu biasanya hujan itu dari cair gas menjadi cair? Ya, hujan kan dari gas, uap-uap yang di atas turun ke bawah. Dari gas menjadi cair, dia eksoterm. Jadi kenapa sebelum hujan itu biasanya panas? Ya, sebelum hujan itu biasanya panas kan? Ya karena itu sedang mau melepaskan kalor untuk bisa menjadi cair. Nah setelah hujan, kenapa tiba-tiba dingin? Dingin banget kan habis hujan? Karena biasanya dia nyerap kalor. Nyerap kalor lagi untuk bisa menjadi wah. Jadi sebenarnya sederhana. Pernah nggak kamu dingin terus hujan? Itu biasanya angin. Ada angin di situ. Tapi kalau panas terus tiba-tiba turun hujan, itu biasanya dia akan menyerap melepaskan kalor biasanya. Dia melepaskan kalor terlebih dahulu, baru dia menghasilkan hujan. Seperti itu ya. Logika memang. Hujan asam juga sebenarnya eksoterm ya. Nggak tahu ya. Jadi cair menjadi gas, gas menjadi cair gitu ya. Jelas delta H-nya kita tahu, entropinya juga kita tahu. Entropinya negatif gitu ya. Nah, di sini kondisinya kita bisa tahu delta H, kita bisa tahu delta N. Jadi kalau nanti ditanya di ujian delta H-nya bagaimana, delta S-nya bagaimana untuk perubahan wujud. Gitu ya. Kalau reaksi kimia biasanya delta H-nya sudah diketahui kan dihitung. Tapi kalau ini kalau perubahan wujud ya tanya cair, gas sama padat itu aja ya. Cepetan nggak? Kedengaran nggak? Coba Pak, kedengeran. Ya. Jadi kalau delta H kita bisa tentukan secara kuantitatif ataupun kualitatif kalau perubahan. Ya. Jadi kalau tadi kalau interaksinya saya balik liquid menjadi gas, ini delta H-nya ini delta S-nya jadi sedikit juga kan? Ya, lebih besar. Nah, berapa kuantitasnya dihitung? Kita harus hitung. Ya. Paham ya? Jadi nggak usah dihafal. Tinggal aja mana yang jadi gas pasti lebih panas, lebih tidak teratur. Jadi cair atau padat lebih tidak panas, lebih teratur. Itu aja. Oke, kalau pembentukan kristal dari larutan yang super jenuh ya pasti dia akan makin lama makin teratur ya. Nah, kalau pemanasan gas hidrogen dari 60 ke 80 ini temperaturnya kan meningkat ya. Jadi entropinya akan meningkat. Sublimasi es krim meningkat nggak? Sublimasi itu menyublim. Meningkat, Pak. Padat jadi gas. Meningkat ya? Ya, jadi entropinya juga meningkat. Ya,
Ini bagaimana kita memprediksi entropi dari perubahan wujud ya. Nanti kita akan lihat kalau dia atau perubahan fisika. Nanti kita lihat kalau dalam reaksi kimia. Kalau reaksi kimia, Anda harus lihat fasa gasnya yang mana paling banyak. Mau reaksi kimia. Di produk lebih banyak gasnya daripada di reaktan, udah pasti entropinya meningkat. Nggak usah mikir. Gitu ya. Di reaktan lebih banyak daripada di produk, kalau dalam reaksi kimia berarti dia menurun. Gitu kan kok reaktannya. Fasa gasnya lebih banyak. Biasanya lihat gasnya aja. Kalau gas sama gas gimana? Lihat molnya. Mol produk lebih banyak nggak koefisiennya daripada koefisien di reaktan? Itu. Nah, itu kita bisa prediksikan. Nah, nanti tinggal dihitung saja. Nanti saya akan kasih contoh. Jadi entropi itu fungsi keadaan di mana dia tidak mengabaikan proses, dia hanya melihat kondisi awal dan akhir. Sama kayak entalpi, sama juga volume delta T. Nah, satuannya entropi pada keadaannya standar dengan derajat Celcius itu Joule per mol Kelvin ya. Nah, ini semuanya ada nih nilai entropi. Mau fasa padat, fasa gas, ya, fasa cair ada entropinya. Semakin dia bentuk gas, dia semakin besar, kan? BR2 gas besar. Karbon kan ada yang bentuknya grafit, ada bentuknya intan gitu ya. Nah, itu dia sedikit kecil ya. Kalau delta HF kemarin kan kita tahunya bahwa kalau yang ini pasti 0 ya. 0 kan? Kalau yang unsur-unsur berdiri sendiri semua 0 kan delta HF itu. Delta HF itu sama dengan 0 kalau unsur-unsur bebas. Kenapa? Kan unsur bebas nggak usah dibentuk, udah ada di alam gitu ya. Jadi nggak usah dibentuk, makanya tidak ada perubahan entalpi pembentukan standar waktu itu. Nah, kalau entropi semuanya ada, mau unsur bebas, mau dia senyawa terbentuk dari senyawa apa unsur-unsurnya. Nah, itu ada entropinya pada keadaan standar. Nah, ini keadaan standar kita simbolkan S ada topinya ya. Nah, bagaimana mengukur entropinya? Nah, ini tadi kalau jadi fungsi keadaan itu artinya dia tidak proses. Kamu mendaki gunung dari bawah sampai atas, energi potensialnya sama kan? Mau lewat sini, mau lewat sana, sama aja saat kamu sampai sini sama di sini. Energi potensialnya berbeda. Lihat awal dan akhir. Itu ya. Nah, hukum pertama termodinamika kita sudah belajari kemarin waktu di FIDA 1A. Mana energi digunakan tapi tidak bisa digunakan tapi bisa dikonversi menjadi energi lain. Kemudian hukum kedua termodinamika itu artinya isinya adalah entropi akan meningkat pada proses yang spontan dan tidak berubah pada proses kesetimbangan. Jadi entropi itu tidak berubah saat dia posisi kesetimbangan. Jadi kalau dia setimbang, entropinya sama dengan 0. Nah, perubahan entropi itu ada perubahan perubahan entropi semesta, namanya semesta. Itu sama dengan perubahan entropi sistem ditambah perubahan entropi lingkungan. Jadi lingkungan sama sistem lebih besar dari itu. Nah, kalau tadi misalnya H2O, liquid kan, jadi H2O gas. Ini entropinya tingkat ya. Betul ya. Delta H-nya lebih besar dari 0. Betul? Nah, karena dia lebih besar dari 0, dia nyerap kalor. Saat dia nyerap kalor, delta S sistem akan, karena ini sistem kan, yang ini adalah sistem. Ini adalah sistem. Ya. Jadi ini sistem, saat delta H-nya positif, dia nyerap panas. Nah, dia nyerap panas di sistemnya berarti entalpi perubahan entropinya tinggi kan? Ya enggak? Kamu di sini dipanasi di sistem ini, sistem ruangan ini. Perubahan entropi molekulnya meningkat kan? Di lingkungan bagaimana? Kecil. Jadi artinya
Delta S sistem ini akan lebih besar daripada delta S surrounding lingkungan. Beda kalau dia lebih kecil dari 0. Ya. Karena ini dilihat pengaruh panasnya dari mana. Pengaruh panasnya dia nyerap atau melepas. Kalau melepas, berarti entropi di luar sistem lebih tinggi dibandingkan entropi sistem. Seperti itu. Nah, kalau dibilang di sini, selama dia prosesnya spontan, maunya ini gede atau yang ininya gede, dia harus lebih besar dari itu. Mau sistemnya gede, ya, atau misalnya sistemnya lebih kecil dari 0 dan ini lebih besar dari 0, totalnya harus lebih besar dari 0 selama dia spontan. Ya. Jadi sistem itu yang dalam reaksi itu. Jadi kalau delta apa? Delta hanya positif, berarti delta S lingkup delta S sistemnya mungkin besar, ya. Tapi totalnya kalau dia spontan dia akan menghasilkan sistemnya akan sangat besar daripada nilainya. Dan dia akan selalu lebih besar. Kalau prosesnya setimbang, sistem tambah surrounding akan saling menghilangkan. Mungkin ini positif, ini negatif, tapi angkanya akan sama. Misalnya 1, ini 1. Jadi angkanya akan sama. Jadi yang kita pelajari, yang tadi kita lihat ini adalah sistemnya. Yang ini kayak gini, ya. Perubahan wujud, reaksi kimia, itu kita lihat delta S sistem. Nah, nanti kita hitung delta S semesta nggak? Ya kalau diketahui delta S surroundingnya, ya kita bisa tentukan delta S semestanya. Gitu ya. Ya, jadi baca soalnya baik-baik, yang ditanya delta S reaksi, kalau reaksi sistem. Atau delta S semesta, kalau delta S semesta, delta S lingkungannya harus kita cari. Ya, atau diketahui. Kadang ini bisa ada soal kemarin kayak gini. Jadi delta S sistemnya 300 gitu ya. 300 joule per mol Kelvin. Ditanya berapa delta S surroundingnya. Ditanya kayak gitu. Berapakah delta S surroundingnya jika delta S sistemnya 300 joule per mol Kelvin. Bagaimana caranya? Jadi delta S universe kan lebih besar dari 0. Benar? Jadi kalau delta S sistem tambah delta S surrounding lebih besar dari 0 kan? Nah kalau ditanya delta S surrounding tinggal 300 tambah delta S surrounding. Berarti delta S surrounding tinggal ruas saja. Lebih kecil. Berapa delta S surroundingnya? Lebih kecil dari 300. Itu doang. Nah, hampir 80% mahasiswa nggak jawab. Karena nggak tahu bagaimana caranya. Kita tinggal pindah ruas ya. Kecuali kalau prosesnya spontan. Kecuali kalau prosesnya tidak spontan. Kalau tidak spontan, berarti kan delta S-nya lebih kecil dari 0 kan ini. Benar? Ya tinggal ini aja. Taruh di sini. Spontan dan tidak spontannya nanti kita tentukan dari mana, dari pas. Nanti kalian lihat. Nanti kita hitung itu setelah ini ya. Ya, paham ya? Jadi kalau ditanya delta S lingkungannya, tinggal pindah ruas saja. Ya, delta S sistem Anda sudah bisa cari, nanti saya sampaikan. Nah ini dia. Kalau delta S sistem, Anda bisa cari dari berapa jumlah entropi tiap spesies sini diproduk dikurangi entropi yang ada di reaktor. Sama kayak delta HF ya. Cuman ini kondisi suhunya 25 derajat Celcius. Kayak yang daring ada yang mau nanya terkait delta S universe sama
surrounding apa lingkungan? Ada ya. Nah, ini kalau delta S system kita bisa cari dari berapa proentropi pada kadar standar di reaktan produk dikurangi yang ada di reaktan. Raihan, saya kecepatan nggak? Enggak, Pak. Jadi ngitung lagi kita ini ya. Sebenarnya kalau kimia organik apa bahan-bahan kita kan cuma 4 ya. 4 bab kan? UAS 2 nih, UTS 2. UAS ada keistimewaan kelarutan, termodinamika kimia sama elektrokimia sama kimia organik kan ya. Kimia organik mah nggak banyak ngitung, nggak ngitung oke. Cuma reaksi. Yang ngitung ini keistimewaan kelarutan sama termodinamika kimia yang banyak hitungan. Dan yang paling gede bahasannya itu di semester akhir ini di semester akhir semester ini adalah yang elektrokimia, itu banyak sekali bahan. Karena elektrokimia itu bisa nyambung ke pH, bisa nyambung ke KSP. Ya, nanti kita bahas. Oke, coba kamu kerjakan ini. Waduh. Nah, ini harus diketahui entropi masing-masing kan. Ini berapa? Ini entropinya berapa? Nah, biasanya diketahui di soal. Kalau nggak ada di buku Brady itu di belakang bisa kamu cari. Itu semua kondisi 25 derajat Celcius. Nah, ini diketahui nih. Sok itu. Yang satu. Bisa ngikutin yang ini dari mau nanya aja ya. Masalahnya biasanya adalah pindah ruasnya ya. Terkadang yang ditanya itu bukan delta S. Terkadang ya si entropinya si ini, gitu. Entropinya si CO atau entropinya si O2. Gitu. Ya tinggal pindah ruas aja dan jangan lupa koefisien. Kalau kita bisa prediksi, kira-kira delta S-nya ini lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0? Lebih kecil. Lebih kecil kan? Ini kan sama-sama gas, tinggal 2 kurangi 3 kan? Jadi delta S-nya mol gasnya lebih besar reaktan kan dibandingkan yang di proses. Cuma Anda hitung, dapat berarti. Jadi enak kalau bisa kita prediksikan secara kualitatif. Kamu harus dapat segitu gitu. Jangan salah tanda. Negatif. Ya. Ini dapatnya minus 173. Bukti kan? Kita prediksi juga bisa. Kita juga hitung juga bisa. Banyak soal di Sempro kayak gitu. Tapi biasanya yang dihitung ya kadang delta S-nya atau yang masing-masing gitu. Pindah. Ada yang mau ditanya sampai sini? Kalau udah paham ini entropi selesai. Entropi udah beres. Anda sudah tahu mana ini sistem mana lingkungan. Ada yang mau nanya lagi? Ya, pahami dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke subbab berikutnya. Oke, kita lihat latihan soal dulu ya. Jika reaksi, nah ini kondisinya. Ini kan bisa dihitung ya secara kualitatif, bisa secara kuantitatif. Kita bisa prediksikan secara kualitatif, kita bisa prediksikan secara kuantitatif.
Nah, jika terjadi perubahan jumlah gas, jika reaksi mengalami jumlah molekul gas yang lebih banyak daripada yang dikonsumsi, ya jadi kadang yang dikonsumsi itu adalah ini kan yang dikonsumsi, mana yang dikonsumsi lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Delta S-nya positif. Jadi yang dikonsumsi itu di reaktan maksudnya ya. Yang dihasilkan lebih banyak daripada yang dikonsumsi atau dilakukan di reaktan, delta S-nya lebih positif. Kalau jumlah molekul gasnya berkurang, delta S-nya lebih kecil dari 0. Jika tidak terjadi perubahan jumlah molekul gas, maka harus dihitung dengan nilai S-nya. Nilai entropinya masing-masing, kayak tadi CO, O2 gitu, harus dihitung secara kuantitatif. Karena kita hanya prediksikan dari molnya kan, dalam fase gas. Ini kan tadi. Kalau tidak bisa diprediksikan, misalnya ini 3, di sini 3. Misalnya ini 3. Ya, Anda harus hitung. Anda harus hitung secara kuantitatif. Nggak bisa prediksi. Karena mol produk sama mol reaktannya sama gitu ya. Anda harus hitung. Tapi perubahannya akan sangat kecil. Nah, coba lihat ini. Mana? Yang daring jawabannya apa? Negatif, Pak. Yang luring positif. Negatif, semua negatif. Kenapa? Yang dikonsumsi lebih banyak daripada yang dihasilkan kan? Gasnya hanya di reaktan. Ya. Jadi dari gas menjadi padat itu juga sudah terbukti kan ya? Ya jadi delta S-nya. Dari ngerti? Halo. Intan, paham nggak Intan? Paham, Pak. Raihan? Saya ngikutin? Iya, Pak. Mana Dafa? Dafa, paham nggak Dafa? Ini poinnya mudah sekali nih. Tapi sudden-death, gitu. Positif, negatif. Kalau positif salah, negatif pasti. Sudden-death cuma positif, negatif. Kan biasanya mahasiswa tuh salah di hitung ya. Nah, itu berarti kurang latihan aja. Benar dia jawabannya. Ternyata negatif, dia tulisnya positif. Salah. Kalau di kimia kayak gitu. Jadi kalau Anda benar, cuma salah tanda, itu poinnya cuma 1. Harusnya 10. Gitu kan bisa. Tapi Pak, saya udah ngitung benar, tapi kan salah. Kamu nggak terus. Penelitiannya itu jadi poinnya kecil. Ya, jadi nanti akan banyak soal-soal seperti ini menentukan apakah dia negatif atau positif ya. Nah, kalau entropi lingkungan yang tadi saya bilang, kalau sistemnya entropinya besar, lingkungan pasti kecil. Balikannya, kalau lingkungannya apa namanya? Kalau sistemnya positif, negatif, lingkungannya besar, gitu ya. Tergantung dia nyerap panas atau melepaskan panas. Ya, ini artinya berarti eksoterm kan delta H-nya negatif, delta H sistem. Kemudian delta S sistemnya apa? Negatif juga kan tadi ya. Kemudian ini delta H sistem positif, delta S sistemnya positif. Ya. Jadi kalau dia proses spontan, delta S sistem pasti harus lebih besar dibandingkan ya. Safira kalau ada yang mau admit aja ya.
Ada Dava juga di sini. Saya kira Dava di sini. Ini masih banyak yang kosong ya? Apa nggak hadir atau gimana? Atau memang segini genapnya? Ganjil atau genap? Oh. Tapi ganjil lebih banyak gitu. Mana? Masih pulang. Hah? Ada yang masih pulang? Itu mah ini ya apa hak orang tua sih sebenarnya ya. Anak saya nggak mau. Tapi ujian harus luring Pak, gitu aja. Karena pulang puasa, pulang lebaran, karena kan mikirnya saya mau puasa di rumah, terus selesai puasa udah nggak mau pulang-pulang. Ada kan kayak gitu. Ini tanggung Pak, masa saya pulang lagi? Malah kita semangatnya adalah hari ya. Nah, kalau hukum ketiga termodinamika masih berkaitan terkait entropi. Jadi entropi itu ada nilainya 0. Tadi kan berbagai unsur senyawa, mau dia unsur bebas atau unsur yang padatan sekalipun, dia masih punya entropi. Jadi ternyata ada entropi yang dia menghasilkan entropinya sama dengan 0, yaitu entropi dari kristal. Jadi kalau dia bentuknya kristal yang sempurna, bisa bernilai 0 pada temperatur yang 0 absolut juga. Kalau kita lihat kan di sini dari hubungan entropi terhadap temperatur, nah ini fluktuatif ya, nah di sini dia akan masuk di titik 0, kemudian dia meleleh, kemudian tidak teraturan yang meningkat sedikit, kemudian di sini ada transisi fase saat dia meleleh, lagi transisi lagi, timbangan lagi di sini, kemudian naik lagi. Ya. Nah biasanya ini diturunkan dengan tetapan Boltzmann, sehingga enggak. Tapi kita nggak masukin ke sini, nggak masukin ke sana karena seberapa entropinya akan bergantung pada usaha yang dihasilkan. Jadi biasanya di sini akan ada tumbuh apa namanya? Akan ada nilai K, kita tetapan Boltzmann. Nah ini 1W sama S. Pernah lihat nggak persamaan ini? Di fisika enggak, usaha terhadap entropi itu hubungannya di sini. Nah kalau dia kalau entropi kristal sempurna usahanya sama dengan 1, jadi W-nya 1 nah, dan S-nya 0 karena entropinya 0 kan, seperti itu. Ini biasanya kita cari kalau kan W itu akan menghasilkan untuk menggerakkan turbin. Nah, hubungannya dengan entropi itu bisa dihubungkan ke sini. Berapa besar entropi yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin tersebut ya, dari reaksi yang dihasilkan. Nah, ini tadi kita sudah dapatkan ya proses spontan dan setimbang bagaimana. Nah, kemudian kita masuk ke energi bebas. Energi bebas itu adalah fungsi dari kerja ya, dari ekspansi suatu kerja atau usaha itu dihasilkan dari selisih antara delta H sistem dikurangi delta X sistem pada temperatur tertentu. Nah, energi bebas ini bisa menentukan kespontanan reaksi. Spontanan mesin itu bisa bergerak, menggerakkan turbin atau tidak gitu ya, menggerakkan mesin atau tidak. Jadi kalau prosesnya spontan, itu delta G-nya sama dengan lebih kecil dari 0. Dia lebih kecil dari itu spontan. Ke arah produk berarti dia bisa menggerakkan. Ya, kalau delta G-nya lebih besar dari 0, berarti dia tidak spontan. Berarti mesinnya nggak bergerak. Apa yang Anda harus rubah? Biasanya kita harus rubah itu temperatur. Karena ada rentang-rentang temperatur mesin itu bisa bekerja atau tidak. Ya. Nah, nanti kan ada tanda-tandanya nih. Kalau delta H-nya negatif, berarti eksoterm. Delta S-nya negatif. Harusnya delta G-nya
Bisa negatif, bisa positif kan? Tergantung temperaturnya. Mikirnya itu sih. Jadi kalau Anda nanti di industri, mesin ini bisa bergerak atau tidak, lihat delta-nya, delta apa tentang temperaturnya ini yang melihat apakah dia prosesnya bisa spontan atau tidak. Di sini saya mau tanya, kalau delta G-nya sama dengan 0, berarti reaksinya keseimbangan. Nah, yang banyak keluar ujian juga saat Anda dapat delta H sama delta S. Nah, delta H-nya negatif. Kalau yang sangat spontan, saya tanya, kalau dia spontan, bagusnya delta H-nya positif atau negatif? Terus delta S-nya positif atau negatif? Kalau dia spontan, mau temperatur berapapun. Hah? Bagaimana delta G-nya negatif? Terus. Positif ya. Ini pasti negatif terus kan, mau temperatur berapapun. Benar nggak? Jadi biasanya apa namanya, orang industri itu ingin reaksinya melepaskan panas, eksoterm, dan entropinya tinggi. Kalau entropinya tinggi dan di eksoterm, itu pasti spontan temperaturnya. Ya. Berarti kalau misalnya contoh H2O tadi, H2O liquid menjadi H2O gas kan? Ini eksoterm, endoterm. Endo, delta H-nya positif. Benar ya? Delta S-nya positif. Positif dengan positif tergantung temperatur ya. Nah, makanya reaksi ini bisa delta G-nya negatif kalau T-nya di atas 100 derajat. Benar nggak? Kalau T-nya di atas 100 derajat, kemungkinan besar dia akan negatif. Spontan terjadi. Kalau T-nya mungkin di bawah 100 derajat, ya nggak terjadi nih. Tetap jadi cair kan? Seperti itu. Jadi delta G-nya kan jadi positif. Kalau dia T-nya lebih kecil dari 100. Bisa seperti itu. Jadi tergantung temperatur. Karena kalau positif-positif, itu tergantung temperatur. Kalau negatif-negatif juga tergantung temperatur kan? Ya, paham nggak? Tapi yang selalu dia spontan kalau delta-nya tinggi, entropinya positif. Contohnya apa ya? Larutan kan delta-nya kadang negatif ya. Atau bom buat bom itu reaksi pembakaran nih. C6 H12. Iya. Kalau mau buat bom itu kan entropinya gede dan harus panas. Jadi spontan. Tambah O2 ya menghasilkan CO2 gas plus H2O gas. Misalnya ini berapa nih? Ini Anda setarakan dulu. C-nya berapa nih? Nah, H2O-nya jangan yang mudah aja kan C4. Mudah aja kan? Nih, kedua ya. Ini gimana? Ini berapa nih? 2 ya. Nah, sekarang berapa nih? 3 kurang 2 ya. Delta S-nya positif kan? Benar kan? Delta S-nya positif ya. Ini gas. Ini gas. Ya. 3 kurangi 2 kan? Oh, ini juga ya. Ini juga gas metana kan? Oh, berarti sama, berarti harus dihitung. Kalau sama begini harus dihitung. Nah, kalau misalnya ini kan eksoterm, kan reaksi pembakaran kan pasti eksoterm. Tuh ya.
Nah, ini kan kondisinya negatif, delta S-nya positif misalnya. Nah, ini artinya dia pasti spontan terjadi. Reaksi itu akan terjadi secara spontan. Paham ya? Nah, kalau yang tadi pemanasan air, ya harus pada suhu 100 derajat. Kalau di bawah 100 derajat, ya delta G. Nah, makanya akan ada kondisi seperti ini. Ada ya? Ya udah kita ke delta G dulu aja. Nah, delta G juga bisa dihitung seperti entalpi pembentukan standar. Jadi delta G itu bisa dihitung dari delta G pembentukan standar, atau kita sebut delta GF. Ya. Sama dengan delta HF sebenarnya. Cuman bedanya kalau delta HF itu kalor, panas, kalau delta GF adalah energi bebas yang dimana akan dihasilkan dari kerja yang dihasilkan. Nah, kondisinya delta GF, bagaimana menentukan delta G pada keadaan standar pada sistem? Itu sama dengan entropi, sama dengan delta HF ya. Produk dikurangi reaktan. Berapa yang besar yang dihasilkan dikurangi dikonsumsi. Ya. Bisa juga dapatnya seperti ini. Jadi delta G itu bisa didapatkan dari delta min T delta S, bisa juga didapatkan dari delta GF produk dikurangi delta GF reaktan. Nah, masalahnya kalau dia keadaan standar, T itu udah pasti 25,298 kan. Tapi masalahnya kalau dia ini semua ada topinya. Kalau nggak ada topinya, D-nya beda. Ya kan? Nah, kalau ini juga kondisinya sama kan? Nah, ini pasti T-nya semua sama dengan 298. Ya. Jadi tentukan delta G pada keadaan standar pada sistem bisa dilakukan dua cara, dengan delta S atau ini tidak berlaku yang di bawah ini tidak berlaku kalau T-nya bukan 298. Ya. Karena ada juga kalau yang ini kan tadi sebelumnya kan bukan keadaan standar kan? Ya enggak? Bukan keadaan standar ini, kenapa? Nggak ada nol, nggak ada ini. Kalau ada kopinya di atas, keadaan standar. Kalau ini kan bukan keadaan standar. Jadi lihat apakah dia keadaan standar atau tidak. Nah, temperaturnya berapa. Nah, biasanya tidak di soal itu tidak diketahui temperaturnya kalau keadaan standar. Ya udah pasti 225, udah pasti 298 Kelvin, jadi nggak usah lagi dimasukkan. Ya. Nggak usah lagi diketahui, langsung aja dimasukkan. Udah lagi mau ditanya? Nah, kondisi standar itu artinya satu ATM untuk gas, kemudian yang liquid adalah murni, larutan padatan itu pure solid. Kemudian untuk unsur-unsur bebas delta GF-nya 0. Ya, delta GF-nya 0. Dan larutan 1 mol. Konsentrasinya 1. Ini keadaan standar semua isi. Yang daring ada yang mau ditanya? Oh, diam daring karena saya nanya. Paham ya? Udah banyak dipelajari. Lumayan. Entropi sama energi bebas. Intan ada pertanyaan, Intan, Enggar, saya tanya. Satu orang di sini. Tapi ada juga yang dari sini. Intan ada yang mau nanya nggak? Enggak, Kak, aman. Nah, bilang.
aman tuh antara 3 ya. Ngerti, nggak ngerti, nggak mau tahu. Nah, lanjut. Nah, ini ada namanya delta GF untuk allotrop. Allotrop itu kayak yang apa? Unsurnya sama tapi wujudnya beda. Kayak tadi karbon, grafit, karbon, diamond gitu ya. Dalam persenyawan yang paling stabil adalah 0. Pokoknya 0 semua lah unsur bebas gitu ya. Kita sebut. Nah, itu. Silakan itu. Oh, ini tidak ada. Nggak ada data GF-nya ya. Ya udah saya kasih. Nah, udah itu. Udah ada. Animasinya parah ya. Mau kasih tahu. Contohnya ya delta GF CO2 diketahui, H2O diketahui, C6H6 diketahui. Nah, di kuis di ujian jarang ditanya delta G-nya, biasanya adalah delta GF masing salah satunya ya, salah satu reaktan atau di salah satu produk ya. Montan? Kok lama banget sih? Montan? Montan. Ya, jadi ini bisa bereaksi. Biasanya ada soalnya itu yang dia bisa cari delta S-nya, bisa cari delta H-nya. Nah, secara ini. Jadi nanti di ujian itu ada soal di mana ada tabel gitu ya. Tabel misalnya ini tabel di C6H. Nah, tabelnya si H, tabelnya si H, tabelnya si 2O. Nah, ini ada delta GF-nya, ini ada delta HS-nya, ini ada ya ada X-nya. Ini kamu tinggal cari kan bisa delta H sistem sama delta G sistem. Ini delta G sistem. Nanti ada delta S sistem, kamu bisa cari. Ya, bisa juga cari delta H sistem. Sebenarnya cukup 2 aja diketahui, kamu bisa cari kan dari delta G, delta H, delta S kan. Cuman kayaknya udah pasti 298, kecuali ditanya berapa pada suhu tertentu. Nah, itu nanti bisa ditanya. Paham ya? Jadi di soal satu rata-rata ada tabelnya. Kalau dua yang dilihat jadi masih apa? Yang dua kan cuma dua kan nol. Kan unsur bebas. Unsur bebas sudah pasti nol kan delta G sama. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, nanti di soal itu putar itu kalau yang termodinamika soal standar. Paham ya? Nanti kita akan berlakunya. Yang menanya kalau delta G-nya positif bisa masih dibilang spontan? enggak, delta G positif negatif kan dari spontan tidaknya. Soalnya tadi di keterangannya kalau delta G-nya positif spontan ke arah reaktan gitu Pak, ke arah sebaliknya. Di penjelasan sebelumnya. Nah, Ini Pak. sesuai penulisan reaksi bersifat spontan ke arah sebaliknya. Artinya kan kita reaksinya bisa dibalik. Atau delta H delta S-nya bisa kita rubah. Itu kan. Ini kan sama kayak delta H ya. Jadi kalau dibalik berubah tanda. Cuman masalahnya kita harus tahu nih nilainya delta S-nya bisa dibuktikan kan? Hah? Kenapa? Kenapa Elda? Halo? Pak izin bertanya Pak. Ya. Pak yang
yang delta G-nya lebih dari 0 itu maksudnya gimana Pak ya? Yang reaksi tidak spontan sesuai penulisan persamaan reaksi. Saya masih kurang ngerti Pak. Tapi lebih besar dari 0, reaksi tidak spontan. Sesuai penulisan reaksi bersifat spontan ke arah sebaliknya. Jadi kalau reaksinya dibalik, itu delta G-nya bisa berubah tanda jadi positif. Tapi sebenarnya nanti saya akan jelaskan lebih ke arah tandanya aja dilihat ya. Dilihat ke arah tandanya saja. Udah. Oh ya. Jelasannya setelah soal ini. Ini udah ngerti? Nah ini dia. Jadi kapan delta G-nya positif, delta H-nya positif, kapan delta G-nya positif atau kita bilang tidak spontan delta G-nya spontan, itu dilihat dari penjelasan ini. Nah, positif, reaksi positif spontaneity at high temperature. At low temperature, reaksi spontan in reverse direction. Di apa artinya reverse direction? Reaksi sebaliknya tadi kan ya. Jadi kalau reaksi sebaliknya dia akan jadi spontan. Kemudian jadi semua tergantung temperatur. Kalau positif sama negatif pasti selalu positif kan? Kalau ini positif, endoterm, ini negatif. Secara logika dia nyerap molekul, nyerap panas, tapi molekulnya jadi menurun kan entropinya. Berarti kan tidak spontan, tidak terjadi reaksi dalam reaksi tersebut. Nah, yang paling sering spontan adalah kalau delta H-nya dia eksoterm dan dia delta S-nya meningkat. Karena gerak acak molekulnya meningkat. Nah, ini spontan untuk semua temperatur. Ya. Nah, konsep ini yang Anda harus pegang. Saya garis bawahi, konsep ini yang Anda harus pegang. Karena semua pertanyaan berawal dari sini. Kalau dia terkait delta G, delta H. Ya. Mau pertanyaannya saya bilang, temperaturnya dinaikkan. Bagaimanakah delta G-nya? Ya kalau kamu tandanya sudah minus sama positif, ya udah pasti spontan juga gitu kan? Benar nggak? Atau delta-nya positif, Anda tulis, Anda hitung delta-nya positif, terus delta S-nya positif, Anda hitung, negatif, Anda hitung. Terus ditanya, kalau temperaturnya kita turunkan menjadi 80 derajat, bagaimanakah masih spontan nggak reaksinya? Ya, tidak spontan. Orang delta-nya positif, delta S-nya negatif, all temperatur pasti sudah tidak spontan. Seperti itu. Jadi konsepnya ini yang akan tanpa harus ditunjukkan rumusnya, atau tanpa harus dikasih clue-nya. Gitu. Yang mau ditanya? Ya. Nah, kalau negatif sama negatif, action proceeds spontaneously at low temperature. Tapi high temperature, the reverse reaction becomes spontan. Elda udah ngerti? Tadi saya yang bertanya Pak. Udah ngerti Pak. Kenapa Safira? Ya tadi yang bertanya saya bukan Elda. Oh, Safira yang nanya ya, Mak. Iya, udah Pak, udah ngerti. Makasih Pak. Ini tapinya ini. Kalau tahu apa temperatur ini sama dengan Rata-ratanya biasanya kita bisa masukkan ke sini. Lebih besar atau lebih kecil dari 0. Jadi kan misalnya delta G-nya diketahui. Delta G-nya mau diketahui kan. Berapakah T-nya saat spontan? Ya, tinggal masukin ke sini kan. Delta G-nya diketahui dari 0, kamu masukin ke delta E. Itu kan. Tinggal cari T-nya berapa, lebih kecil atau lebih besar dari berapa, atau T-nya lebih besar. Itu loh bentangnya. Itu ya. Dan dengan delta H diketahui dan delta, paham ya?
Nah, di sini kan kita bisa tahu bahwa T-nya itu saat dia spontan. Ada yang nanya lagi? Jadi nggak eksak biasanya. Biasanya di atas itu. Lebih besar atau lebih kecil. Kalau mau eksak ya biasanya satu-satu. Ada nanti bentukannya dari. Jadi nanti ini terjadi persamaan garis. Oh, gimana tuh Pak? Jadi nanti bisa jadi persamaan garis kayak energi aktivasi. Mengaktifasikan lonta terhadap seperti kan? Benar nggak? Nah, nanti kalau yang ini seperti tetap. Nah, kalau yang ini nanti nanti delta H per S. Nanti saya ada di slide berikutnya, nanti kita lihat. Nah, biasanya akan beda lagi semua X-nya. Nah, tapi ini seperti, jadi nanti ada garisnya. Jadi kalau mau cari yang eksaknya berapa, kita bisa tahu. Ya, kita bisa tahu rentangnya dari berapa. Kalau yang sampai saat ini, kalau yang diajarkan sampai saat ini lebih besar atau lebih kecil, gitu ya. Atau rentang cara garis besarnya saja, ya. Ini tadi sudah ya, ini bahasa Inggrisnya. Ekspor spontan oleh awal temperatur, naik temperatur. Tadi ya. Dan temperaturnya harus dalam Kelvin. Nah, energi bebas dan kerja. Proses reversibel dan irreversibel Anda sudah pelajari kan di SLP. Tidak 1A ya. Anda kerja reversibel dan irreversibel. Reversibel itu proses di mana setiap rate-nya berada dalam kondisi seimbang. Jadi mau dia dari tahap sampai dia akan selalu dalam seimbang. Kalau irreversibel ya langsung terus di mana dia tahap intermediate-nya tahap antaranya tidak dalam seimbang. Ya. Hanya spontan pada satu arah. Jadi kalau balik-balik jadi bisa spontan satu arah atau spontan dua-duanya. Ekspansi dan kompresi gas dalam silinder piston adalah contoh proses kompres dapat diekspansi dengan tekanan. Jadi selama proses ini tekanan luar tidak tetap. Ya. Ekspansi gas terhadap ruang hampa akan sama dengan nol, akan berangsur irreversibel karena di ruang hampa tidak ada kerja yang dapat diberikan kepada gas pada yang bisa berlangsung. Jadi reversibel dan irreversibel ini misalnya tekanan pada piston. Jadi mesin piston itu kan reversibel artinya dia yang dihasilkan. Jadi masih ingat kan kalau ada gambar-gambar iklan oli itu kan pistonnya kerja terus. Itu dia kondisi kerjanya dia adalah reversibel, energi bebas. Kalau irreversibel satu arah saja, jadi tidak bisa kembali lagi. Saya satu reaksi gitu reaksi. Nah ini turunannya saya mau jelasin. Kalau kamu lihat delta G sama X delta X, ya ini kita rubah delta H itu tadi E tambah P kali P kan tadi ya pada tekanan plus W. Nah W-nya itu kita rubah ini delta H-nya kita rubah jadi delta E min W jadinya seperti ini ya. Terus take ds kemudian kita turunkan jadi ini T delta T sama T delta S ini DG ini karena fungsi keadaan di G fungsi keadaan di E ini fungsi keadaan di P dan fungsi keadaan di P juga kan karena P juga fungsi keadaan S juga fungsi keadaan dan P juga fungsi keadaan jadi terhadapnya okay. Seperti itu kemudian karena kita dapat DW1 ini kan W ya yang E sama P kali delta P nya PDP, PDF kemudian E ini sama E itu kan kita bisa dapat Q plus W kan Q plus W nya dari E ini ya
Kemudian DWS sama dengan min P kali delta P, DW-nya diturunkan lagi ke sini, sehingga kita akan dapat pada P dan T-nya konstan. Ya, jadi dP sama yang turunan dP sama turunan temperatur sama dengan kita langsung dapat dG sama dW, jadi fungsi usahanya itu sama dengan energi pasien. Itu sih. Tapi ini di fisika, kimia fisika ya sebenarnya. Sebenarnya turunannya dari sini. Kenapa kita bisa dapat delta T itu atau ya, sama. Nggak akan masuk ujian turun-turun. Turun hitung banyaknya ya. Oke, lanjut soal yuk. Satria, nih saya kasih. Kerjain aja dulu, kerjain. Bagiin aja dulu. Sekarang udah 11.19. Jadi kita kasih Pak. Enggak, nanti. Kelihatan soalnya yang daring? Kelihatan Pak. Nah, berapa menit Anda bisa nih? Kalau sudah ini, energi bebas selesai. Jadi subbab entropi dan energi bebas selesai. Tulis dulu reaksinya. Ini sepenggal soal ujian. Kita akan latihan-latihan kayak gini ya, soal-soal ya, terbiasa juga caranya.
Udah? Oh, nah. 2 menit ya pas. Exo endo. Sebenarnya dari pertanyaan ini kan gas, karbon dioksida, dan air. Beda ya? Beda air, beda uap air. Ya, kadang mahasiswa H2O-nya lagi gas gitu ya. Ada liquid H2O. Salah. Ada soal cerita diterjemahkan bagaimana. Begini. Ribet. Pasti ribet. Ya. Nggak sederhana gitu. Berarti. Yang lainnya gimana? Yang daring dapat nggak? Tapi dari sini baru reaksi saja mungkin 20% udah salah. Banyak yang salah, 20% atau kenapa? Reaksinya kalau saya Ya nanti dibagi 2. Jadi kalau Anda nanti di sini dikali 2, kan jadi 16. Ini kan untuk 2 mol jadi. Pembakaran untuk 2 mol. Dan nantinya minta untuk 1 mol ya dibagi 2. Jadi kalau ini 18 ya. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau nanti Anda dapat berapa delta G-nya itu kalau mau C818 dibakar. Ya. Bukannya termokimia gitu. Benar ya? Anda dapat 2 kalinya kan? Dibagi 2. Untuk 1 mol kan yang dibakar cuma 1 mol ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa pecahan gitu ya. Tapi nanti dibagi sesuai jumlah mol yang dibakar. Dari dapat nggak segini? Dapat, Pak. Dapat, Pak. Halo yang dari. Dapat, Pak. Pak. Dapat? Oke, sekarang keluarkan kertas tadi. Yang daring keluarkan kertas juga.
Ya, kertasnya modal sendiri kalau di daring mah ya. Karena mau ujian luring ya coba dong kerjain secara luring ya. Tapi ini ya apa namanya, mencoba saja dulu untuk bisa tahu caranya bagaimana. Halo Dava. Iya, Pak. Dava. Hilang Dava. Kenapa, Pak? Ya. Nanti yang daring kumpulin aja ke Google Drive ya. Nggak usah kamu screenshot deh. Ya. Hari ini, yang hari ini, buktinya dari latihan soal saja ya. Halo Dava, kan kamu punya Google Drive kan? Iya, Pak. Halo. Halo, Pak. Ya, kamu ada Google Drive kan? Iya. Ya. Buat folder baru, kemudian taruh di situ hasil pengerjaan yang daring. Baik, Pak. Kasih Dava. Iya, Pak. Di Edunex lagi kacau nih Edunex. Coding terus. Ngumpulin di Edunex susah. Google Drive aja. Oke, silakan. Ada 2 soal. Ini soal pertama. Ya, 5 menit. FE3O4. Ini harusnya ada ini ya. Sudah ada jawabannya. Nggak bisa diulang. Ini ada ya, ada garis reaksi. Jadi FeO ditambah O2 menjadi Fe3O4 itu. Kok bunyi-bunyi terus? FeO tambah O2 menjadi Fe3O4. Menjadi 2 Fe3O4. Nah, yang dari kerjakan di satu lembar kertas, nanti difotokan, kumpulkan ke Google Drive yang di-share sama Dava. Nanti Dava tinggal kasih Google Drive saya. Google Drive-nya buat folder baru aja ya Dava ya, itu yang di-share, jangan drive yang satunya. Iya, Pak. Ini waktunya sampai jam 11.35. Udah yang daring bisa screenshot. Yang luring udah? Langsung aja info. Langsung aja jawab ya, nggak usah tulis soal. Kelamaan tulis soal. Yang daring udah ya? Saya stop share. Yang luring udah?
Saya stop share. Udah? Ada yang belum? Yang luring? Bunyi-bunyi terus ini. Sudah? Soalnya udah ditulis belum? Soalnya udah ya? Oke, saya stop share. Kalian tambahkan delta G-nya ya. Cari delta G-nya pada suhu 450 derajat. Untuk yang daring, tambahkan itu delta G-nya juga pada 450 derajat Celcius. Cari delta G-nya pada suhu 450 derajat Celcius. Ya, yang daring, tambahkan soalnya, cari delta G-nya pada suhu 450 derajat Celcius. Jadi cari delta G-nya pada suhu 450 derajat Celcius. Saya tambahin 2 menit. 3 menit. Jadi 11.39 selesai ya. Yang daring kumpulin aja 11.40. Saya mau lihat. Absen sudah dibuka, jangan lupa absen ya. Saya dari tadi ini mau buka ini. Nanti hari Kamis kita coba lagi ya. Tapi ini semua bisa menghasilkan caranya. Dari delta A, delta S, dan delta G. Kalau delta G-nya pada suhu 450 derajat Celcius. Ini dari mana itu semua? Yang daring paham ya? Delta G pada 450 derajat Celcius. Soal kedua. Delta G-nya pada suhu 450 derajat. Udah kalau udah kumpulin sing ke depan aja. Tulis nama maning. Oh ya, delta G-nya satuannya kilojoule per mol. Ingat, delta S satuannya joule per mol ya. Satuan delta S sama delta G beda. Sama delta H sama dengan delta G. Kalau delta G kilojoule per mol, delta H juga kilojoule per mol. Kalau delta S joule per mol Kelvin. Oke, silakan yang daring difoto, taruh ke Google Drive-nya si ini, Java. Dalam satu folder aja, Java. Yang lainnya kumpulin sini. Oke, 2 menit lagi yuk.
Oh, kalau kayaknya yang enggak 273 Kelvin, berarti kita bisa pakai mulut. Ketiga, 73 derajat. 298. Mulut itu ya. Nah, tapi sebenarnya ini kan delta H, delta S sudah pada diketahui delta F-nya sama S tiap spesies. Ayo kumpulkan. Yang daring kumpulkan. Aku percaya. Ini saya buat ininya ya. Selanjutnya nanti saya buat siap. Ayo Dapat udah siapkan? Sudah, Mak. Oh, dari kan. Nggak bisa gitu. Satuannya kok nggak banyak lagi. Oke, sudah ya. Foto kenapa? Ini soal ujian perbaikan 2020. Baru 20 mah udah. Dapat gimana dapat? Berapa udah dibagikan lingkup pengumpulan? Oke, ini karena cuma latihan, kita coba bahas. Yang A. Emang yang A. Delta H-nya berapa jadinya? Min 637,8. Hah? Berapa delta H-nya? Delta H reaksinya min 637,8, Pak. Oke, delta S-nya. Oh, yang delta S-nya min 236,2. Kalau Anda lihat negatif ini, kenapa? Karena produk menjadi Fe34 solid kan? Jadi dapatnya delta S-nya negatif. Sama? Gampang. Delta G pada 450 derajat. Nah, ini biasanya banyak salah karena dia satuannya joule per mol Kelvin kan, delta S-nya nih. Lihat, delta S kan joule per mol Kelvin. Delta H kilojoule per mol. Kamu cari ke delta G-nya kan. Nah, seharusnya 62 ya. Jadi ini Anda harusnya ke kilojoule kan ya. Udah dapat ya. Nah, ini ada soal tambahan, cuman ini Anda bisa tambahkan lah ya. Tentukan temperatur di mana reaksi ini bersifat spontan. Ya tinggal Anda masukkan delta G-nya.
keadaan standar, spontan dan tidak spontan kan? Maka rentang temperaturnya di antara lebih kecil atau lebih besar lah daripada misalnya. Ya pokoknya dia T-nya lebih kecil dan T-nya lebih besar daripada yang kamu dapatkan dari T. Bukan yang di bawah ya soalnya. Jadi kan tentukan kan di mana reaksi ini nggak dikerjain yang terakhir ini, cuman ini saja apa tambahan di mana reaksi delta ini akan tidak berubah. Jadi delta H sama delta S-nya tidak berubah, kita mau rentang temperaturnya bersifat spontan. Berarti kalau tidak spontan, delta G-nya lebih besar dari berapa, kamu dapat T-nya lebih kecil dari 0, berapa T-nya kan, kamu bisa dapatkan. Masukin delta H-nya, masukin delta S-nya, nanti kamu cari T-nya kan. Ini kurang T-nya. T-nya di sini kamu masukin. Nah, akan dapat satu T. Jadi tinggal besar lebih kecil saja gitu maksudnya. Ini salah nih ya, bukan ini ya. Yang di bawah. Oke, itu saja untuk hari ini. Ada pertanyaan? Nggak ada, nanti kita latihan soal lagi ya, variatif. Dan kita masuk ke subbab keseimbangan pada termodinamika. Yang daring ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Jangan lupa absen ya. Absen di 6 ya. Absen di 6 jangan lupa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi hari ini. Makasih Bapak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak.